one. Wah, it's me, you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kayaknya ya. Hari ini kita bahas tentang distribusi peluang binomial. Babnya, KD-nya, kompetensi dasarnya adalah distribusi peluang binomial part 1. Di mana part 1 ini kita akan ulas mengenai materi prasyarat dan variabel acak. Oke, langsung yuk. Apa sih Pak variabel acak nih Pak? Ini saya baru dengar variabel acak nih. Oke, dalam matematika kita bicara definisi dulu. By definition, secara definisi, variabel acak itu adalah sebagai suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Allahu Akbar, ini apa ini Pak? Nggak paham Pak. Kalem boy, kalem. Gue jelasin. Nih, gue jelasin. Kalau dari definisi kalian bingung, kita langsung masuk ke kasusnya dulu ya. Misal, contoh 3, karena kan itu udah contoh pertama. Contoh 3, katanya Bang Jago itu menikah dengan Neng Ningsih. Mereka sudah mempunyai 3 anak katanya. Bang Jago sama Neng Ningsih rajin bener ya, dapatnya 3 anak. Nah, kemungkinan anaknya tuh apa aja sih Pak? Gitu kan, berarti kita cek dulu kemungkinannya. Ini ada anak pertama, ada anak kedua, ada anak ketiga. Anak pertama kemungkinannya adalah laki-laki semua. Kemudian PLP, P itu perempuan ya, perempuan laki-laki, LPL, kemudian LLP, ini kita list semua. LPP, kemudian PLP, kemudian PPL, kemudian terakhir adalah PPP. Ini kita list semua, ya. Nah, kemungkinan anak-anak Bang Jagonya. Jadi kalau ada 4 ya lebih banyak lagi nantinya anaknya ya. Oke, terus misalkan variabel acak X didefinisikan. Awas, didefinisikan. Jadi definisinya mah dari kita sendiri gitu. Variabel acak didefinisikan banyaknya anak perempuan Bang Jago sama Neng Ningsih nih. Gitu. Oke, banyaknya anak perempuan Bang Jago sama Neng Ningsih. Berarti kemungkinan banyaknya anak perempuan ada berapa sih? Ada berapa? 0, ya enggak? Bisa 0. Kalau kamu lihat dari kemungkinan tabel yang gede ini, yang anak perempuannya 0, itu yang mana? Ya ini doang, el. Ya enggak? Karena nggak ada perempuan kan? Karena X-nya itu adalah banyaknya anak perempuan Bang Jago. Jadi kalau X-nya 0, anak perempuannya 0, ya berarti laki-laki semua dong. Kemudian yang kedua, anak perempuannya atu. Berarti yang mana kemungkinannya? Nih, PLL, LPL sama lelep. Ini kemungkinannya. Kemudian lanjut lagi 2, gitu kan? Anak perempuannya 2, kemungkinannya yang ini. Kemudian lanjut lagi terakhir adalah anak perempuannya 3, yang artinya dia perempuan semua. Paham sampai sini? Gitu ya? Oke. Pak, bisa nggak? Mungkin nggak Pak? Ini nilai variabel acak di sininya ini 0, 1, 2, 3, 4. Mungkin nggak 4? Kagak mungkin lah bos. Lah kan katanya di sininya 3 punya anak. 3 orang anak. Masa iya anak perempuannya 4? Satunya gimana ceritanya? Dari mana anak siapa itu nantinya? Jadi 3 orang anak ya berarti maksimum di sininya nilai variabel acaknya adalah 3 gitu. Jadi maksimum si anak perempuannya itu adalah 3, begitulah kira-kira. Oke? Paham ya? Ya. Nah, kemudian ini bisa kita katakan bahwa X itu X besar. Awas hati-hati. Kalau dalam variabel acak dalam distribusi binomial itu biasanya dinyatakan ada besar ada kecil hurufnya. X besar menyatakan variabel acaknya. X besar menyatakan variabel acaknya. Apa itu variabel acaknya? Banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Yang artinya X besar itu himpunan. Dari 0, 1, 2, 3. Yang ini ya. Ini X besarnya. Kemudian X kecil menyatakan nilai variabel acaknya. Nilai variabel acaknya yang artinya X kecil sama dengan 0, anak perempuannya ada 0, anak perempuannya 1, kemudian 2 sama 3. Begitu kira-kira. Oke? Paham ya? Jadi sekali lagi saya katakan X besar itu menyatakan variabel acaknya. Definisi variabel acaknya apa? Pak, misal, Pak, saya nggak suka anak perempuan, Pak, saya nggak mau, Pak, saya pengen ngeceknya nih. Mendefinisikannya adalah variabel acak X didefinisikan sebagai banyaknya anak laki-laki Bang Jago sama Neng Ningsih. Boleh, nggak apa-apa coy. Boleh, berarti nanti nilai ininya bisa jadi berbeda. Gitu ya, ya bisa beda bisa sama, tapi ya intinya nggak sama dengan inilah, nanti berubah ke bawahnya. Ketika kamu mendefinisikan variabel acaknya X beda lagi, kamu ke bawahnya beda lagi, begitu. Oke? Pak, saya mau ubah lagi Pak, definisi variabel acaknya Pak. Gimana variabel acak definisinya? Misalkan variabel acak X-nya saya definisikan sebagai banyaknya uang yang dimiliki oleh Bang Jago. Bisa nggak Pak? Bisa sih.
Bisa, tapi kan ini lagi ngomongin anak, coy. Lagi ngomongin anak, kagak ngomongin duit, bos, gitu. Jadi intinya definisi mah bisa apa aja. Bisa kapan aja, bisa bisa maksudnya bisa objeknya apa aja, tetapi ya tergantung lihat soalnya lah, gitu kan. Nah, biasanya pendefinisian variabel acak X ini sudah ditentukan di soalnya. Begitu. Dia sudah ditentukan di soalnya. Variabel acak X menyatakan apa? Itu biasanya begitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Jos, lanjut. Contoh lagi yuk, contoh 4. Contoh 4 katanya kita punya ada dalam sebuah kotak ada 6 bola kuning, ada 5 bola merah. Katanya dia diambil 3 bola sekaligus. Nah, dan variabel acak X dia didefinisikan sebagai banyaknya bola kuning yang terambil. Kita lihat dulu kemungkinannya yuk. Ini bisa bukan pengambilan pertama ya, harusnya bola pertama, bola kedua ya. Ini bola pertama, bola kedua. Nah, bola pertama kemungkinannya apa? Kuning-kuning, kemudian kuning-merah, kemudian merah-kuning, kemudian merah-merah. Jadi intinya kemungkinan yang paling apa? Bukan paling, kemungkinan yang semuanya apa sih kemungkinannya munculnya gitu ya. Kamu list dulu lah di sini. Jadi kalau pengen masuk konsep variabel acak, kamu harus bisa ngelis. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Nah, kan katanya tadi variabel acak didefinisikan sebagai banyaknya bola kuning yang terambil. Maka kemungkinan banyak bola kuning yang terambil apa? Kita punya nilainya bisa 0. Karena X-nya itu banyaknya bola kuning, berarti ketika nilai X-nya 0, artinya apa? Kagak ada kuning yang keambil, yaitu merah-merah doang. Kemudian X-nya 1, yaitu KM sama MK ya, kuning merah sama merah kuning. Dan X-nya 2. X-nya 2 berarti KK, kuning sama kuning. Ya, ini sama kita definisikan. X-nya menyatakan variabel acaknya, yang artinya X-nya itu adalah anggota himpunan 0, 1, 2, kemudian X kecilnya menyatakan nilai variabel acaknya, ya. Nilainya X-nya 0, X-nya 1, dan X-nya 2. Begitulah kira-kira. Oke. Jadi ini konsep variabel acak dulu yang harus kamu pahami. Nah, baru masuk ke selanjutnya adalah variabel acak jenisnya apa aja, Pak? Jenisnya itu kita punya ada variabel acak diskrit sama VA ya, VA kontinu. Yang diskrit itu artinya berisi kemungkinan yang dapat dihitung. Kalau dalam bahasa Indonesia countable. Apa itu countable, inilah pokoknya itulah. Yang bisa dihitung pokoknya wis. Kalau yang bisa dihitung berarti contohnya adalah misalkan banyaknya bilangan prima yang kurang dari 9.000. Lupa banyak pisan, Pak. Iya banyak pisan, tapi kan bisa dihitung, coy. Bisa kita cacah, bisa kita ijir gitu loh, bisa kita list. Dari mulai 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai yang kurang dari 9.000 gitu. Ada berapa banyak bilangan prima, tapi bisa kita list. Kemudian contoh yang kedua, banyaknya telur yang busuk saat membeli 3 ton telur. Ya nggak masalah. Banyak bisa Pak, iya banyak, tapi kita memungkinkan kita untuk melist satu-satu, untuk apa? Melihat satu-satu, begitu. Nah, yang variabel kontinu itu didefinisikan sebagai berisi kemungkinan yang tidak dapat dihitung. Contoh, banyaknya bilangan real yang kurang dari 90. Buset Pak, 90 Pak, ini bilangan real. Iya, bilangan real itu kan kita nggak memandang, maksudnya bilangan real itu sebuah bilangan lah intinya. Bilangan real adalah semua bilangan yang kita punya. 0,1, 0,10, 0,101, 0,111, 0,112, 0,0005. Itu bilangan real. Itu bilangan real di situ. Jadi kita nggak mungkin menghitung satu-satu bilangan real yang kurang dari 90 gitu. Walaupun batasnya ini lebih kecil. Ini 90, ini 9.000. Jadi masalah countable atau uncountable-nya bisa dihitung atau nggak bisa dihitungnya bukan dari batas gitu loh. Ini batas 9.000, ini batas 90. Walaupun dia lebih kecil, tapi dia nggak bisa dihitung. Karena bilangan real, objeknya yang apa yang mau kita hitung. Kemudian, contoh lagi banyaknya bilangan desimal pada selang 0 sampai 1. Ya banyak banget. 0,01, 0,001, 0,00001, 0,001112 itu semua banyak, ada banyak gitu. Tidak bisa kita hitung. Itu tidak bisa kita hitung. Makanya dia merupakan variabel acak kontinu. Nah, di video kali ini akan saya fokuskan ke variabel acak diskrit. Karena memang di SMA materinya itu lebih fokusnya ke variabel acak diskritnya. Kontinu nantilah kamu di kuliah lah kalau kamu masuk di statistika, di mata kuliah statistika. Oke? Nah, kita cek lagi yuk. Sekarang kita lihat distribusi peluang variabel acak diskrit. Tadi kita udah bicara masalah variabel acak itu seperti apa. Sekarang kita lihat distribusi peluangnya. Oke? Saya ambil contoh soal Bang Jago lagi nih. Kita ambil kasus Bang Jago lagi nih.
menikah dengan Neng Ningsi, mereka udah punya 3 anak, ya. Variabel acak X tadi ya, contoh yang tadi definisikan sebagai banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsi. Kemungkinannya apa, Pak? Yang tadi. Kemungkinannya kita udah, ini tinggal saya tulis ulang aja ya. Ya, di contoh 3 tadi kalau nggak salah. Kita udah bahas secara detail ini tuh apa maksudnya, kita tulis ulang. Nah, sekarang kita lihat NS-nya, kalau bicara peluang, pasti ada bicara peluang sampel. NS-nya apa? NS-nya 2 pangkat 3. Karena satu anak itu laki-laki perempuan, nggak mungkin yang lain lah, pasti laki-laki atau perempuan kan. Nah, ada 3 anak, berarti 2 pangkat 3, sama dengan 8. Oke, kita lihat. Peluang banyak anak perempuannya sama dengan 0. Ini kita nyatakan, kita tulis dalam simbol matematikanya adalah F0. Itu sama dengan PX sama dengan 0. Yang ini, PX sama dengan X. X besar itu apa tadi? X besar itu adalah variabel acaknya. Banyak perempuannya, banyak anak perempuannya sama dengan 0, maksudnya gitu. Nah, kita lihat. Ada berapa sih ruang sampel untuk yang X sama dengan 0 di sini? Oh, ada 1, Pak. Cuma LLL doang, Pak. Ya udah, berarti kalau gitu kita punya NA per NS sama dengan 1/8. Kenapa 1/8? Kan NA-nya cuma 1, cuma LLL doang. 8-nya dari mana? NS-nya 8, udah kita hitung tadi. Ya, gitu. Kemudian lanjut, banyak anak perempuannya itu 1. Berarti kita bicara bahwa X besarnya sama dengan 1. Kita tulis F1 gitu. Jadi kita punya variabel baru, bukan variabel ya. Kita punya sebuah pernyataan baru, sebuah simbol baru. F0 itu menyatakan PX sama dengan 0. F1 menyatakan PX sama dengan 1. Peluang anak perempuannya sama dengan 1. Ya udah, kita hitung lagi kayak tadi. Yang 1 ada berapa ya, Pak? Ada 3 atau 23. Ya udah, 3/8. Gampang ya? Gampang dong. Peluang anak perempuannya 2. Anak perempuannya 2. Kita punya nih yang ini kan sekarang kan, berarti kan NA per NS sama. Ada berapa ini ruang sampelnya? Ada 3, Pak. Oke, siap. Berarti dia sama dengan 3/8. Selesai. Gitu. Kemudian yang terakhir kita punya anak perempuan 3 sama kayak tadi ya. F3 sama dengan PX sama dengan 3, itu NA per NS-nya. Oke. Nah, ini simbolnya ini boleh kamu tulis F3, boleh kamu tulis PX sama dengan 3, itu sama saja. Oke. Paham ya? Oke. Nah, tabel inilah yang dinamakan dengan distribusi peluang variabel acaknya. Jadi kalau misalkan tentukan distribusi peluang variabel acak, berarti kamu diwajibkan untuk membuat tabel yang ini. Ya, sebenarnya utamanya adalah kolom 2 sama kolom 3. Kalau kolom 1 mah hanya pelengkap saja untuk menegaskan saja bahwa nilainya NA-nya 1, NA-nya ada 3, itu aja. Tapi yang utama dari tabel peluangnya adalah distribusinya adalah kolom 2 sama kolom 3. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang menyatakan distribusi peluang variabel acak. Jadi menyatakan distribusi peluang itu kita punya 3 cara. Yang pertama adalah tabel, yang tadi loh, yang saya bilang tabel itu ya. Nah, ini tabelnya tiduran, yang tadi tabelnya tegak gitu, berdiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi umumnya ditulis tabelnya itu rebahan kayak gini. Karena memang rebahan tuh paling enak sih, ya. Apa sih, Pak? Enggaknya. Ya, gitu. Kita pengen tiduran, pengen rebahan, boleh aja, sama aja. Nah, ini tabel yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi. Fungsi itu berarti gimana, Pak? Fungsi ini awas hati-hati, bukan berarti fungsi kayak biasa, fungsi fx sama dengan 5x kuadrat tambah 5, enggak, tapi fungsinya begini. Bentuknya kita lihat, dari angka-angka fx yang ada di tabel, itu hanya ada 2 angka ya. Berapa? 1/8 dengan 3/8. Nah, yang 1/8 ini didapat ketika x-nya berapa? X-nya 0 dengan x-nya 3. Udah tulis. 1/8 untuk x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Berarti 3/8-nya untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2. Selesai. Paham? Gitu ya. Nah, tapi hati-hati, kamu harus tulis di sini 0 untuk X lainnya. Apa artinya ini? Ini adalah untuk menegaskan bahwa tidak ada nilai lain selain 1/8 dengan 3/8. Begitu. Jadi 0 ini untuk menegaskan bahwa selain 0, 1, 2, 3 itu nggak ada lagi nilainya. Dah, cuma ini doang. Gitu ya. Itu fungsi. Nah, yang ketiga dalam bentuk grafik. Ini memang jarang muncul di soal, jarang muncul, tapi nggak apa-apa, kalian harus tahu. Dalam bentuk grafik, X-nya itu berarti dalam sumbu X ya menyatakan 0, 1, 2, 3, kemudian Fx-nya itu sumbu Y. 1/8 tambah 3/8. Oke, ini 1/8 nih kira-kira 2/8 ya, gitu. Jadi biar enak membagiannya. 1/8, 2/8, 3/8. Ya udah, X-nya 0 berarti tingginya 1/8, satunya 3/8, 3/8, 1/8 dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Kalau bentuknya grafik ya. Nah, sekarang dari hal-hal ini, dari bentuk tabel ini, dari bentuk fungsi dan bentuk grafik ini,
ada hal yang harus kamu perhatikan. Apa yang perhatikan? Yang pertama adalah nilai peluangnya selalu kurang dari sama dengan 1. Nggak mungkin nilai peluangnya lebih dari 1. Jadi misal kamu dapat untuk X sama dengan 1, kamu dapatnya di sininya 7/5. Salah, wis, pasti salah. Nggak mungkin, bisa pasti salah. Karena nilai peluang itu selalu kurang dari sama dengan 1. Ini bisa jadi salah satu patokan untuk cek jawaban kamu benar apa salah. Gitu ya. Itu pasti salah. Oke. Kemudian yang kedua adalah jumlah semua fx-nya itu sama dengan 1. Jadi nilai tiap-tiap x-nya, nilai tiap-tiap ininya itu kurang dari sama dengan 1, tapi jumlah semuanya itu harus sama dengan 1. Nah, ya udah jumlah kayak contoh ini. Jumlahin aja. 1/8, 3/8, 3/8 sama 1/8. 1. 8/8 kan? Gitu. Ya. Jadi artinya kamu ini dua hal ini harus kamu perhatikan ini. Ini bisa jadi salah satu tools kamu untuk ngecek jawaban kamu tuh bener apa enggak sih gitu lah. Ya, karena kan lebih enak nanti kalau bisa kita cek. Oke? Cus, kita lihat. Selanjutnya adalah yang namanya distribusi kumulatif. Apa sih Pak distribusi kumulatif, Pak? Distribusi kumulatif itu F besar C didefinisikan sebagai peluang X kurang dari sama dengan C. Awas, X kurang dari sama dengan C. Yang berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai X sama dengan C. Yang artinya kalau PX sama dengan 0 itu kan kita tulis sebagai simbolnya adalah F0, F1 sampai FC dan seterusnya. Gitu. Ini definisi dari distribusi peluang kumulatif. Oke. Kasus Bang Jago kita angkat lagi coy. Tabel distribusi peluangnya tadi kita begini. Nah, sekarang kita pengen nyari F0. F0 sesuai definisi itu sama dengan PX kurang dari sama dengan 0. Maka ya nggak ada lagi lah yang kurang dari 0, dia cuma F0 doang. Jadi artinya berapa F0-nya? 1/8. Selesai. Kemudian F1. F1 berarti definisinya P kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti kalau P kurang dari sama dengan 1, artinya dia sama dengan apa? 0 sama 1, ya nggak? Ya kan? Kalau kurang dari sama dengan 1. Maka kita punya F0-nya adalah 1/8. F1-nya adalah 3/8. Tambahin 4/8. Selesai. Ya, saya kira untuk F2 dan seterusnya kalian udah bisa. F2 itu peluang X kurang dari sama dengan 2, berarti F0, 1, 2, kemudian kamu tambahin. Dan yang terakhir F3. F3 peluang X kurang dari sama dengan 3, ya kamu tambahin semua, dia akan sama dengan 1. Oke? Nah, dari sini kita buat tabel. Tabel distribusi peluang kumulatifnya adalah ini. Udah tinggal kamu tulis aja, pindahkan X-nya 0, 1/8, 1, 3/4/8, dan seterusnya. Oke? Awas hati-hati. Ini adalah tabel distribusi peluang. Yang ini adalah tabel distribusi peluang kumulatif. Yang ini F kecil, yang ini F besar. Nah, yang harus kamu perhatikan pertama adalah ketika tabel distribusi peluang ini tidak harus sama jumlahnya. Tapi kalau yang peluang kumulatif yang kamu perhatikan adalah semakin ke sini, semakin ke kanan, semakin gede nilai X-nya, maka nilai F besarnya semakin gede. 1/4, 4/8, 7/8, dan terakhir itu pasti tidak mungkin, tidak wis pasti sama dengan 1. Karena kan jumlahnya tadi yang sifat pertama ya, itunya 1. Oke, gitu ya. Oke, kita lihat yuk sekarang contohnya. Contoh 6. Diketahui sebuah variabel acak mempunyai tabel distribusi pulang sebagai berikut kumulatifnya. Ini kamu punya F besar 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Tanya. Berdasarkan tabel distribusi kumulatif, tentukan nilai F kecil 3. Awas hati-hati, F kecil 3. Ya, nah di sini tabelnya adalah tabel F besar. Kita pengennya F kecil 3. Gimana caranya, Pak? Kita lihat yuk. F kecil 3. F besar 3 nih kita punya nih, definisinya apa sih F besar 3? F besar 3 itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 3, yang artinya dia sama dengan F0, 1, 2, 3. Kemudian kita punya F besar 2. Dia adalah peluang X kurang dari sama dengan 2, yang artinya 0, 1, 2. Nah, di sini kan enak banget nih kita kalau kurangi. Cus, kita kurangin, habislah dia, jebret. Tinggal sisanya F3 dikurangi F besar 2, maka dia sama dengan F kecil 3, begitu. Awas hati-hati, awas hati-hati. Besar sama kecilnya, hati-hati. Oke, udah tinggal kita hitung. F kecil 3 sama dengan F besar 3-nya adalah 9/10. F besar 2-nya adalah 8/10, yang artinya dia sama dengan 1/10. Oke, secara umum F besar K sama dengan F kecil K itu sama dengan F besar K dikurangi F besar K min 1. Artinya
Kalau kita mau nyari F kecil 3, berarti tinggal kurangin aja sama sebelumnya. Gitu deh gampangnya. Kita mau nyari F kecil 1, gimana cara Pak F kecil 1? Pak, kurangin 3/10 sama 1/10, selesai. Paham? Gitu ya. Itu, secara umum gitu, gampangnya gitu, kalau ngelihat dari tabelnya. Kurangin dengan F besar yang sebelumnya. Itu jawaban yang A. Sekarang jawaban yang B. Jawaban yang B itu apa, Pak? Yang B itu kan F peluang X lebih dari sama dengan 3. Sedangkan kita punya definisi dari F besar C itu adalah yang kurang dari sama dengan C. Ini kita punya dua cara mengerjakannya. Cara yang pertama adalah manual. Peluang X lebih dari sama dengan 3 itu akan sama dengan peluang X sama dengan 3 sama 4. Ya kan? Gitu. Yang lebih dari sama dengan 3 berarti 3 sama 4 dong. Ya nggak? Itu pertama. Tinggal kamu hitung. Ininya berarti F3 tambah F4. F3 gimana, Pak? Kayak tadi caranya. F3 berarti kan yang ini, yang F besar 3 kurangi sama sebelumnya. Maka dia 1/10. Pak, F4 sama, yang 4 kurangi sebelumnya. 1 kurangi 9/10. Maka dia sama dengan 1/10. Yang artinya dia akan sama dengan 1/5. Selesai urusan kita. Untuk yang cara 1. Cara 2, coy. Cara 2, ya gini. Cara 2 gini. Kita punya gambaran nih. Saya gambarkan untuk tabel distribusi. Oh, sorry. Ini bukan distribusi kumulatif ya. Yang ini berarti distribusinya saja ya. Tabel distribusinya ya. Nah. Oke, kita punya. Ini kita nggak tahu nilainya berapa ya. Ini berarti PX sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ya. P peluang X lebih dari sama dengan 3, itu kan berarti kan PX sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4 kan. Si 3 sama 4 yang ini kan. Nah, enaknya saya kasih pakai pen. Yang 3 sama 4 yang ini. Nah, kita tahu bahwa jumlah ini semua, itu sama dengan berapa? Jumlahnya dia sama dengan 1, ya nggak? Kita punya jumlahnya sama dengan 1. Yang pengen kita cari hanya yang ini saja. Yang PX sama dengan 3 dan PX sama dengan 4 saja. Yang artinya, secara teori, gampangnya adalah kita bisa ngitung yang 3 sama 4 itu dari mana? Dari yang total 1 dikurangi sama yang sini. Gitu. Benar nggak? Kalau total semuanya 1, kita mau ngitung yang 3 sama 4, ya udah. 1 kurangi sama 0, 2, 3. 0, 1, 2. Gitu. Jadi, kira-kira begini. 1 dikurangi sama P0, P sama dengan 0, P sama dengan 1, dan P sama dengan 3. Ya, 2. Yang mana kita punya ini kan sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Berdasarkan definisi dari F besar, ini adalah F besar 2. Nah, ini ya. Tuh. PX kurang dari sama dengan C, berarti F besar C. Nah, F besar 2 di soal udah ada belum? Udah. 8/10. Udah, 1 dikurangi sama 8/10. Maka nilainya adalah 1/5 sama. Sama ya? Nah, jadi cara 1, cara 2 bebas, terserah kalian suka yang mana. Cuman biasanya cara 1 itu dipakai ketika nilai X kecilnya itu paling gede lah, nggak gede-gede amat maksudnya, paling 4 gitu atau 5 gitu lah kira-kira. Tapi kalau untuk yang nilai X-nya itu sampai 15, sampai 20, itu akan jauh lebih enak kamu pakai cara yang kedua gitu. Begitu ya? Oke. Gitu ya. Oke, mungkin itu dulu video dari saya untuk kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat PJJ, jangan nongkrong-nongkrong, tetap patuhi protokol kesehatan, oke? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.